Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh,
bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan
Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada
Disinilah Engkau membangun takhta kerahiman-Mu untuk membawa sukacita dan pengharapan kepada manusia yang berdosa. Dari hati-Mu yang terbuka, ibarat dari suatu sumber yang jernih, mengalirlah penghiburan kepada hati dan jiwa yang bertobat. Semoga pujian dan kemuliaan bagi gambar ini tidak pernah berhenti mengalir dari jiwa manusia. Semoga pujian kepada kerahiman Allah meluap dari setiap hati ini dan setiap saat sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu rohani yang murni, supaya olehnya kamu tumbuh dan diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Saudara-saudara kekasih, Paskah kedua ini bertepatan dengan ketetapan gereja, di mana kita memberi hormat dan bakti kepada kerahiman Tuhan Yesus. Paskah kedua, gereja merayakan pesta kerahiman ilahi sesuai dengan permintaan Yesus sendiri kepada Suster Faustina. Dia mengatakan, aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air yang kita bisa lihat pada gambar. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Penginjil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, ia melihat darah dan air memancar dari lambung Tuhan Yesus. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisasi Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara, kita buka hati kita pada hari ini, kita terima kerahiman ilahi dengan bertobat. Kita juga doakan dunia ini yang sudah begitu banyak menghina Tuhan, tertutup hatinya, lebih mencari kesenangan dunia daripada melaksanakan kehendak Allah. Kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, sanak keluarga kita semua, anggota paruh kita, khususnya salah seorang bapak dari prodiakon yang tidak sempat hadir karena kedukaan, ayah dari Alusus Sandri. Kita doakan juga dalam perayaan ini. Mari kita merendahkan diri, menyadari bahwa kita betul-betul membutuhkan kerahiman Allah. Hanya kita kadang-kadang
tidak mau menerimanya, sehingga kadang-kadang Yesus kecewa. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, agar masing-masing mengambil sikap mengimani Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri pada para murid untuk memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, betapa mulia darah yang menebus kami, dan berapa mulia tubuh-Mu yang Kuberikan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah
sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Refrein, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Refrein, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Refrein, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudaraku-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sudah beberapa tahun kita rayakan Pesta Kerahiman Ilahi, mulai tahun 2000 yang lalu. Ini berdasarkan permintaan Tuhan Yesus sendiri kepada visioner, seorang dapat melihat penampakan Tuhan, Suster Faustina, pada tanggal 22 Februari 1931.
Yesus berbicara kepadanya, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Dan hari itu harus menjadi pesta kerahiman." Maksudnya hari Minggu besok. Tapi karena tema malam ini sama dengan Minggu besok, maka kita mengambil tema yang sama. Yesus menganggap begitu penting pesta kerahiman itu. Karena itu selalu berulang-ulang menyampaikan kepada Suster Faustina, "Aku mau supaya pada hari Minggu pertama sesudah Paskah gambar itu dihormati di muka umum. Dan hari Minggu itu adalah pesta kerahiman." Melalui sabda yang menjelma, "Aku mau supaya orang mengerti betapa dalamnya kerahimanku." Itu dalam buku harian Suster Faustina nomor 137. Yesus menyambung, "Pesta itu muncul dari dalam kerahimanku. Tiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya." Dalam buku Suster Faustina. "Katakanlah kepada jiwa-jiwa putriku bahwa aku memberi kepada mereka kerahimanku, supaya mereka dapat membela diri di hadapan murka Allah. Aku sendiri akan berjuang menggantikan mereka dan menahan murka yang adil dari Bapakku. Putriku, katakanlah bahwa pesta kerahimanku keluar dari dalam rahimku, supaya seluruh dunia dihibur." Kita tahu kerahiman Allah itu kesediaan Allah mengampuni. Itu kerahiman. Allah Maha Rahim, rela mengampuni dosa manapun. "Aku mau supaya hari Minggu pertama sudah Paskah menjadi pesta kerahimanku." Dan beberapa kutipan buku harian Suster Faustina itu diucapkan terus. "Mintalah kepada abdiku," pembimbing rohani Suster Faustina namanya Pastor Mikael Sepoko. Nah, dikatakan, "Katakanlah kepada abdiku, Pastor Mikael Sepoko, pada hari itu mengumumkan ke seluruh dunia tentang kerahimanku. Siapa yang pada hari itu mendekati sumber kehidupan, ia akan menerima pengampunan atas segala dosanya dan dibebaskan dari segala hukuman. Umat manusia akan menikmati damai sebelum mengarahkan hati dengan penuh harapan kepada kerahimanku." Itu dalam buku harian nomor yang lain. Di tempat lain Yesus mengatakan, "Putriku, katakanlah kepada dunia tentang kerahimanku yang tak dimengerti. Aku mau supaya pesta kerahimanku menjadi tempat pengungsian dan naungan untuk semua jiwa, khususnya para pendosa yang merana." Banyak para pendosa yang merana jauh dari Allah, tidak mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, tapi tidak menyadari bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Pada hari itu akan terbukalah isi lautan rahmat atas jiwa-jiwa yang mendekati sumber kerahimanku. Orang yang mengaku dosanya dan menerima komuni pada hari itu akan menerima pengampunan atas dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi dan akan mengalirkan semua rahmat. Semoga tidak ada jiwa-jiwa yang takut mendekati aku, meskipun dosanya seperti kain yang merah. Kerahimanku begitu besar, sehingga sampai kekal tak ada otak manusia manapun, bahkan malaikat manapun dapat menyelaminya.
Pesta Kereman berasal dari isi hatiku, dan aku ingin supaya pesta itu dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum menoleh kepada kerehimanku. Ini Yesus berulang-ulang sampaikan kurang lebih dalam 14 kali dalam seluruh keharian Suster Faustina. Dia meminta kepada Suster Faustina untuk menyampaikan kepada uskup, kepada pastor, pada gereja supaya segera ditetapkan pesta kerehiman ilahi. Penetapan pesta kerehiman ilahi berhubung banyak pihak menentang Suster Faustina. Banyak orang mengatakan orang gila itu, masa dia bisa melihat Yesus? Masa itu seperti gambar itu? Jadi rupa-rupa itu iblis bekerja membuyarkan pesan ini kepada dunia. Bahkan di biara sendiri, suster ini dibenci oleh teman-temannya, dianggap orang aneh. Kadang-kadang juga superiornya atau pimpinan biara tidak mengerti dia dan menganggap orang malas ini. Orang berkhayal ini. Ditentang oleh banyak pihak. 39 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 30 April 2000, Paus Yohanes Paulus II ketika mengkanonisasi Suster Faustina sebagai santa, sekaligus memaklumkan hari Minggu sesudah Paskah itu menjadi pesta kerehiman. Yohanes Paulus II kebetulan orang Polandia juga. Dia juga dijiwai oleh Roh Kudus dapat menangkap pesan ini. Banyak orang ditutupi pikirannya oleh iblis supaya jangan mengerti dan jangan percaya. Kan itu begitu lama baru pesta ini diumumkan. Dan sampai sekarang ini iblis masih kerja menghalangi orang. Untuk lebih membumikan kerehiman ilahi, Paus Fransiskus telah mencanangkan tahun 2015 yang lalu sebagai tahun jubileum kerehiman ilahi dengan memberikan indulgensi kepada mereka yang mengadakan ziarah ke tempat-tempat yang ditetapkan oleh gereja. Menghadapi sikap manusia, baik kepada Faustina maupun sikap kepada Yesus terhadap kerehiman ilahi, Yesus menyatakan kekecewaannya. Dalam penampakan kepada Suster Faustina, Tuhan menunjukkan dengan jelas apa yang Ia tawarkan kepada kita dalam Komuni Kudus dan betapa amat melukai hatinya apabila kita acuh tak acuh terhadap kehadirannya. Dalam salah satu nomor buku harian Suster Faustina, dia menuliskan, Yesus berkata kepadaku, sukacitaku yang besar adalah mempersatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Apabila aku datang ke dalam hati manusia dalam Komuni Kudus, tangan-tanganku penuh dengan segala macam rahmat yang ingin aku limpahkan atas jiwa itu. Namun jiwa-jiwa bahkan tak mengindahkan aku. Mereka mengacuhkan diriku dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Oh, betapa sedih aku, sebab jiwa-jiwa tak mengenal kasih. Mereka memperlakukan aku bagaikan suatu benda mati. Itu dalam buku harian Suster Faustina nomor 1385.
Di tempat lain dikatakan, sungguh amat menyakitkan hatiku apabila jiwa-jiwa religius menerima sakramen cinta kasih hanya karena kebiasaan belaka. Seolah-olah mereka tak mengenali santapan itu. Aku tak mendapati baik iman maupun kasih dalam hati mereka. Aku datang ke dalam jiwa-jiwa, demikian dengan keengganan besar. Akan tetapi lebih baik seandainya mereka tidak usah menerima aku. Karena itu kalau kita tidak siap menerima tubuh Kristus, jangan dipaksakan. Itu bukan satu kewajiban. Tapi kita harus mengukur, siapkah kita? Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang mau makan tubuh dan minum darah Tuhan, harus terlebih dahulu menguji dirinya sendiri, layakkah tidakkah. Sebab barang siapa yang makan minum dari cawan Tuhan tanpa mengakui itu tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Minta maaf kalau di Pindrang semua pendukung minta mengaku dosa secara pribadi. Mereka sendiri yang minta, saya tidak suruh. Supaya mereka siap untuk membagi Kristus. Selanjutnya, dalam nomor yang lain, betapa menyakitkan aku bahwa jiwa-jiwa begitu jarang mempersatukan dirinya dengan aku dalam komuni kudus. Ya tentu karena jarang ikut misa atau jarang ke gereja. Aku menanti jiwa-jiwa dan mereka acuh tak acuh terhadapku. Aku ingin mencurahkan rahmat-rahmatku atas mereka, tetapi mereka tak hendak menerimanya. Mereka memperlakukanku bagaikan suatu benda mati, padahal hatiku penuh cinta dan belas kasih. Diulangi lagi itu. Isu anggap benda mati, tidak dihormati sama sekali, dianggap roti biasa. Agar engkau dapat memahami setidak-tidaknya sedikit rasa sakitku, bayangkanlah seorang ibu yang paling lemah lembut hatinya, yang amat mengasihi anak-anaknya, namun anak-anaknya itu menolak kasihnya. Yesus mengumpamakan diri dengan seorang ibu yang sangat cinta anaknya. Dengan segala pendekatan mau mencintai anak, tapi anak selalu lari menolak kasihnya. Siapa tidak sakit hati? Seperti itulah Yesus. Bayangkan betapa pilu hatinya ibu itu. Tak seorang pun akan mampu menghibur hatinya, dan begitulah gambaran akan kasihku. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Jiwa-jiwa yang menerima sakramen tobat dan menyambut komuni kudus akan mendapatkan pengampunan penuh atas dosa dan penghukuman. Hari itu seluruh pintu-pintu rahmat ilahi dari manapun rahmat akan mengalir dibuka. Berikut, agar pesta kerahiman ilahi dapat sungguh menjadi suatu pengungsian bagi segenap jiwa, kemurahan hati Yesus yang terdalam dibuka lebar pada hari ini, guna mencurahkan atas jiwa-jiwa tanpa menahan sedikit pun segala macam dan segala tingkatan rahmat yang belum pernah dikenal sekalipun. Kemurahan hati ini merupakan motivasi untuk memohon kepada kerahiman ilahi dengan kepercayaan penuh serta tanpa batas
segala karunia rahmat yang ingin Tuhan curahkan pada hari Minggu kedua Paskah. Nah, kenapa Yesus minta pada hari Paskah kedua? Dari dulu dalam penanggalan liturgi gereja, pada hari Paskah kedua, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi itu dibaca entah itu tahun A, entah itu tahun B, entah itu tahun C, selalu sama. Di mana Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid, supaya para murid itu melanjutkan pendamaian antara Allah dan manusia melalui pengampunan dosa. Yesus mengumumkan sakramen tobat. Ya, justru disepelekan orang sepanjang masa. Karena itu Yesus sedih. Yesus menebus kita dengan berdarah-darah bahkan mati. Memberikan kita pengampunan secara gratis. Hanya datang kepadanya. Tidak dibeli. Tidak ada usaha lain yang dibutuhkan. Hanya datang merendahkan diri mengakui dosa kita. Dan dibereskan oleh Allah sendiri. Tapi apa sikap manusia? Semua sakramen diterima oleh manusia kecuali sakramen tobat. Padahal justru sakramen tobat adalah pintu untuk masuk dalam sakramen-sakramen yang lain. Karena itu kita umat kelihatannya orang beriman betul. Meriah-meriah perayaan kita, ibadah lancar, tapi apakah hati kita berkenan kepada Allah? Apakah kita tanggapi, kita terima Yesus dengan benar? Atau seperti katakan Yesus tadi, aku kecewa kalau orang hanya beribadah dan menerima tubuhku sebagai suatu kebiasaan melulu. Nah, ini banyak orang Katolik seperti itu. Mungkin tidak ada di Pare-Pare, tapi tempat lain pasti banyak. Kebiasaan melulu. Di kota Makassar kalau bukan pandemi, menjelang Natal, menjelang Paskah, berbulan-bulan sebelumnya orang sudah mengaku dosa secara pribadi. Paroki-paroki menjadwalkan dan mengumumkan kepada paroki lain dan menjadwalkan pastor-pastor sekota Madia, sekota metropolitan barangkali sekarang ini, untuk memberikan pengakuan pribadi. Nah, kalau dari sini pengakuan bersama saja itu jarang-jarang yang mau datang. Nah, ini kita mau mengukur. Banyak orang tidak percaya soal pengampunan dosa dari gereja. Kita menjadi Thomas semua. Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak bisa melihat itu kuasa pengampunan dosa. Hanya kepercayaan saja, hanya iman saja. Kalau kita percaya pada Yesus, berarti semua sabdanya itu benar. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kata pertama disampaikan kepada mereka adalah, damai bagi kamu. Yesus mengembuskan nafas terakhir. Sebelum mengembuskan nafas terakhir mengatakan, sudah selesai. Penebusan sudah selesai. Bapa dan dunia didamaikan kembali. Maka kita ke Yesus bangkit, mengunjungi murid-muridnya. Yesus menekankan kembali bahwa semua sudah selesai. Damai bagi kamu. Bapa dan dunia sekarang sudah damai. Karena itu sebagaimana Bapa mengutus aku mendamaikan dunia dengan Bapa, sekarang aku mengutus kamu melanjutkan pendamaian ini. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pengampunan dosa kepada orang yang bertobat.
supaya kamu mempunyai kuasa untuk mengampuni, wewenang untuk menyampaikan pengampunan dosa. Saya memberikan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah kita menerima seperti itu yang diperintahkan oleh Yesus? Kebanyakan orang mempercayai bahwa saya akan bisa langsung mengaku dosa kepada Tuhan. Adakah dalam Injil mengatakan begitu? Silakan semua orang datang kepada aku, tidak usah lewat gereja. Jadi orang membuat sendiri ayat-ayat kitab suci, padahal tidak dalam kitab suci. Jadi minta Yesus adalah mengakui dosa-dosa melalui gereja. Gereja melalui para rasul terberi kekuatan untuk menyampaikan pengampunan dosa. Jadi bisa dibayangkan kalau kitanya istilahnya ibarat tobat darurat saja. Itu ibarat tobat bersama dalam pandemi dan menjelang Paskah, nanti istilahnya ibarat tobat darurat, bukannya normal. Karena orang yang datang belum tentu ketika diajak merenungkan kitab suci dan dosa-dosanya, belum tentu berkesiap. Mungkin sementara kitab suci baca ingat, di rumah tadi saya belum cabut listrik ini, jangan-jangan terbakar rumahku. Atau malah pikir-pikir, saya tadi ke toko, saya tadi menawarkan barang ini, barangkali besok masih bisa kurang. Jadi bukan nantinya, bukan pikir sini, ke mana-mana. Beda kalau berhadapan langsung dengan imam, karena imam akan membantu dia konsentrasi. Roh Kudus akan membantu dia. Dan Suster Faustina, kepada Suster Faustina, yang kadang-kadang meragukan nasihat-nasihat imam. Yesus katakan bahwa, aku sudah meletakkan kata-kataku dalam mulut imam. Jadi apa yang dikatakan oleh imam dalam pengakuan dosa itu dari saya. Kalau kau percaya, dengarkan itu. Kadang-kadang Suster Faustina tidak mau terbuka pada imam itu, ragu-ragu. Tapi Yesus menampakkan, kenapa kau tidak mau terbuka? Aku ada di dalam situ. Kau tidak mengaku dosa kepada manusia, tapi kepada saya. Maukah kita percaya seperti itu? Kalau kita seperti Thomas, sebelum aku masukkan tanganku, mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Ini banyak Thomasnya. Karena saudara-saudara, pada pesta keiman ini, Yesus sepertinya mengemis, curhat. Yesus begitu menderita, disiksa demi kita, tapi kita tidak menanggapi apa-apa. Kita menganggap biasa-biasa saja. Maka seringkali tanpa sadar kita merasa bahwa, doa-doa saya itu banyak, jadi pasti saya selamat. Pengabdian saya itu banyak, pasti saya selamat. Padahal kita tidak pernah bisa selamat karena jasa-jasa kita. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat Allah secara gratis. Dan terutama di dalam sakramen tobat yang terwujud di dalam sakramen Ekaristi. Biar sakramen lain sempurna kita terima, perkawinan, baptisan, krisma, apa segala minyak suci, tapi ini dua tidak beres. Sama saja tidak. Karena pintu masuk dalam semua sakramen adalah tobat dan komuni. Dalam komuni orang paling satu dengan Yesus. Dalam sakramen tobat, Yesus membersihkan kita sebagai tempat kediamannya. Sehingga Yesus kerasan tinggal dalam hati kita. Tanpa kita bertobat, tanpa kita mengaku dosa, kita seolah-olah memasukkan Yesus dalam tong sampah. Masih kotor,
kita masukkan Yesus di dalamnya. Mana semua kerasan tinggal dalam tempat sampah hidup kita, hati kita. Kalaupun begitu kuatnya iman kita bahwa saya bisa mengaku dosa langsung kepada Yesus, Yesus katakan, saya tidak kenal kamu. Yang saya kenal adalah orang yang melakukan kehendakku. Dan kehendak Yesus adalah pengakuan dosa melalui gereja, melalui para imam. Itu kehendaki Yesus. Bukan sekedar bertobat-tobat untuk cari gampang. Itu yang minta oleh Yesus. Jadi supaya kita renungkan, Yesus curhat setiap pesta kerahiman ilahi. Dia seolah-olah mengungkapkan kembali, seolah-olah dia sia-sia berkorban untuk kita karena tidak ditanggapi oleh manusia. Karena itu, siapa yang mencintai Yesus, rasakanlah curhat Yesus. Hormatilah Tuhan Yesus, lakukanlah apa diminta. Terutama menghargai dan menghormati, menerima sakramen tobat dan menerima komuni kudus secara layak. Supaya Yesus jangan seperti masukkan dalam tong sampah yang masih kotor. Semoga demikian. Mari saudara-saudara kita kembali meneguhkan iman kita sebelum kita masuk dalam pelantikan dan doa umat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita akan masuk dalam pelantikan para pembantu petugas pembagi komuni. Saudara sekalian, kini para calon pelayan komuni yang kita sebut prodiakon yang akan bertugas selama masa tugas periode 2020-21 sampai 2024 akan dilantik agar mulai saat ini mereka resmi dapat melaksanakan tugasnya dengan hati yang mantap. Akan maju ke depan. Hadir. Raymondus EB, Yohanes Misi. Cepat saja, nanti jawab saya hadir. Ya, sebut nama, jawab saya hadir. Yang pertama, Raymondus EB. Yang kedua, Yohanes Misi. Yang ketiga, Mercy Bapties. Yang keempat, Andreas Tena. Yang kelima, Hendrik Sampai Angin. Yang keenam, Ferdi Kakendi. Yang ketujuh, Martinus Jemung.
Yang berikut Yosef Randa. Yang berikut Clemens Karikolin. Yang berikut Romanus Rosso. Yang berikut Yohanes Dudu. Yang berikut Cornelius Andreas. Yang terakhir Federico Jonas Yuherda. Ya, apakah yang hadir sudah disebut semua? Jangan lupa tulis. Nah, sebagai informasi, ada 2 yang tidak sempat hadir karena perhalangan besar. Ya, satu Aloysius Sandri, itu karena kedukaan akan menyusun nanti pelantikannya. Kemudian Noldi Rengkuan mengikuti tugas dinas yang tidak bisa tinggalkan sampai hari ini. Dia akan ikut besok pelantikan di Pindrang. Supaya kita tahu, jangan tanya di mana yang lain, apakah tidak dia usulkan lagi, tetap diusulkan hanya karena berhalangan. Inilah calon-calon yang telah diusulkan umat beriman dari Paroki Santo Petrus Rasul Parepare dan telah diberi surat tugas Bapak Uskup. Seluruh umat mohon dengan rendah hati, sudilah pastor mengukuhkan mereka menjadi pelayan komuni atau prodiakon dalam wilayah Paroki Santo Petrus Rasul Parepare. Tahukah saudara apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat dan Dewan Pastoral Paroki yang menyetujui pengajuan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka memang layak. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan sesuai dengan perkenanan Bapak Uskup Monsinyur John Liko Ada, saya akan mengukuhkan saudara-saudara kita ini menjadi pelayan komuni. Syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, tugas seorang pelayan komuni ialah menerimakan komuni kudus kepada diri sendiri dan kepada sesama umat beriman, serta membawa tubuh Kristus kepada warga jemaat yang sakit dan membutuhkan topangan dari santapan rohani itu. Pelayan ini suci, sebab langsung mengabdi kepada hadirat Allah dalam sakramen Ekaristi. Dan karena merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup mereka sebagai tubuh Kristus. Pelayanan diserahkan kepada saudara ini juga merangkum tugas untuk membimbing sesama umat dalam pelayanan mereka di sekitar altar Tuhan. Saudara-saudaraku umat beriman, dalam upacara pengukuhan ini kita sekalian akan mohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, bukan saja kepada saudara-saudara yang dikukuhkan dalam pelayanan baru ini, tapi juga kepada seluruh umat. Sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Nah, saudara-saudaraku, para calon prodiakon, sebelum kalian dikukuhkan sebagai pelayan komuni, perkenankan saya bertanya kepada saudara-saudara. Tolong dijawab. Bersediakah saudara dilantik menjadi pelayan komuni bagi jemaat Kristus di paroki ini? Bersediakah saudara membantu imam dan uskup melayani kebutuhan umat beriman akan santapan tubuh Kristus
dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup. Bersediakah saudara selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi dan dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat? Bersediakah saudara selalu membina sikap hidup suci selaras dengan tugas pelayan saudara? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara. Saudara sekalian, mari kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon pelayan komuni ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman, atas nama gerejamu, saya mengukuhkan saudara-saudara yang berdiri di hadapanmu ini menjadi pelayan komuni kudus. Sudilah Engkau menerima dan menguruskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus. Sehingga sudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan damai abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Sekarang perwakilan saja saya serahkan piksis ini simbol untuk melaksanakan tugas. Kemudian kepada yang baru akan diberikan samir. Terimalah piksis ini sebagai lambang tugas saudara. Semoga pelayanan saudara selalu menghidangkan kekuatan dan kesegaran baru bagi umat beriman. Amin.
Dengan demikian selesailah upacara pelantikan predekon. Sekarang mereka sudah resmi bisa membantu membagi komuni. Nah, sekarang simbolnya Pak Lemes akan mengantarkan piksis yang ada hos di dalam, taruh di meja, dan kita lanjutkan dengan doa umat. Dipersilakan kembali ke tempat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Mari kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan pengampunan dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Untuk intensi Komunitas Kerasulan Kereman Ilahi Santo Petrus Rasul Parepare. Ya Bapa, kami memberkatmu untuk pertumbuhan, perkembangan iman Komunitas Kerasulan Kereman Ilahi Santo Petrus Rasul Parepare. Semoga mengetuk makin banyak orang untuk menghargai dan menghormati kehariman-Mu, sehingga mereka mau bergabung untuk senantiasa memuliakan kehariman-Mu di dalam devosi-devosi terhadap kehariman ilahi ini. Juga jiwa saudara-saudara anggota kehariman ilahi yang telah berpulang, kiranya Ku menerimanya dalam bagai surga. Jiwa saudara-saudara kami yang masih di api penyucian, khususnya Bapak Andarius Alik, Ayah Aloysius Sandri, semua umat kami dalam paroki ini yang mungkin merindukan pembebasan di api penyucian. Anugerahkanlah rahmat kerahiman-Mu kepada mereka, melampaui apa yang layak mereka terima, sesuai dengan janji-Mu sendiri. Kami mohon.
Kita berdoa untuk arwah yang saja khusus didoakan dalam peran ini, arwah Bapak Acong Heri dan Katrina Nina. Bapak yang makasih, sebagaimana janjinya putramu sendiri, orang-orang yang didoakan dalam pencucian khususnya pada kerahiman ini, tidak akan kau tolak. Kami percaya Tuhan, apa yang kau katakan adalah benar. Maka dengan keyakinan kami mohonkan keselamatan saudara-saudara kami ini. Berkat kerahiman-Mu, sehingga mereka layak bersatu dengan para kudus-Mu yang telah Kau selamatkan. Kami mohon, kita mohon berkat Tuhan untuk orang-orang di seluruh dunia, termasuk mungkin di perut kita kalau ada orang-orang yang keras hatinya, ya susah percaya, selalu menggunakan logika pikirannya, selalu merasa benar, sehingga tidak mampu ditembus oleh sinar kerahiman ilahi. Tuhan, kalahkanlah iblis yang seringkali menutup pikiran banyak orang, menghalang-halangi orang tanpa memahami, menghayati dan menerima kerahiman-Mu, terutama dalam sakramen tobat. Iblis menghalang-halangi orang untuk bertobat menggunakan sakramen-Mu, supaya orang-orang jangan terpisah dari kekuasaan iblis. Maka bantulah mereka semua di seluruh dunia maupun dalam paroki kami. Sirami dengan rahmat kerahiman-Mu agar kekuatan iblis itu dilemahkan, sehingga saudara kami dan kami sendiri masing-masing dapat tertolong luput dari cengkraman iblis. Kami mohon, mari kita berdoa saja untuk kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun. Demi Kristus Tuhan kami. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup yang baru berkat kebangkitan putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada saat ini. Ialah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dan ia menghancurkan kematian, dengan bangkit yang memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, seluruh muka bumi, umat bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Kau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini, dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan di dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Allah yang setia dan berbalas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini, dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehat sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Para Maria, Bunda Allah, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru, yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami kemelambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami tak intinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia.
Inilah tubuh dan darahnya. Berbahagia kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mempersatukan diri
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau Dan dudukkanlah ke dalam lambungku, hadir jangan sangsi lagi. dalam sakramen Maha Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa Ia kini hidup, hadir dan selalu menyertai kami. Ia rindu selalu bersatu dengan kami. Ia rindu kami menggunakan kerahimannya Ia tawarkan terus-menerus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman. Warta Paroki tanggal 10 dan 11 April 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu Paskah yang ketiga. Perayaan Ekaristi hari Sabtu tanggal 17 April 2021, Misa jam 18.15. Para petugas, Lektor pertama Ibu Nova Arsita, Lektor 2 Ibu Mariana Lisu Ramba, Doa umat Ibu Yuliana Kapan. PPK Bapak Hendrik Sampeangin, Bapak Clemens Colin, Bapak Yohanes Dudu, Bapak Cornelis Andreas, dan Bapak Ferdi Kafendi. Warta Proki Bapak Mercy Batkies. Perayaan Ekaristi pada tanggal 18 April 2021, Misa jam 7.30. Para petugas, Lektor pertama Ibu Neti Mesa Arwan, Lektor kedua Ibu Nolanda Nonaros, Doa umat Ibu Lucia Paikem. PPK
Bapak Yohanes Misi, Saudara Yosef Randa, Bapak Raimundus Ebe, Bapak Romanus Rosso, dan Frater Edo HHK. Warta Proki, Bapak Noldi Reguan. Lain-lain, pertama petugas pengukur suhu, hari Sabtu tanggal 17 April 2021, Rosani dan Dita. Hari Minggu tanggal 18 April 2021, Anton Boli dan Stanis. Kedua, kolekte selama Pekan Suci. Kolekte Minggu Palma 28 Maret 2021 sebesar Rp3.170.000. Kolekte Kamis Putih 1 April 2021 sebesar Rp2.353.000. Kolekte Jumat Agung 2 April 2021 sebesar Rp3.115.000. Kolekte Vigili Pasca atau Malam Pasca tanggal 3 April 2021 sebesar Rp3.180.000 dan kolekte Hari Raya Pasca tanggal 4 April 2021 sebesar Rp3.020.000. Total Rp14.838.000. Yang ketiga akan menikah. Rianto Mareva dengan Maliana Sama, keduanya dari Parepare. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan di atas, segera melapor kepada pastor paroki. Pengumuman kedua. Keempat, dari Seksi Sosial Paroki dan APP 2021, pertama disampaikan kepada kita semua dan juga para ketua rukun kalau amplop APP masih berada di rumah, mohon segera dihantar ke paroki. Yang kedua, sumbangan umat berupa natural masih diberi kesempatan pada kita sampai besok jam 2 sore. Yang terakhir, kami mengucapkan profesiat dan selamat melayani bagi prodiakon yang dilantik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya demikian warta proki pada malam hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan limpah terima kasih. Ya, sebelum kita tutup dengan berkat, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang masih bersedia melayani Tuhan sebagai prodiakon. Kita sadari semua, kami ini hanyalah keledai tunggangan Yesus. Yesus tak berubah di atas punggung kami. Karena masih ada orang kadang-kadang pilih-pilih prodekon. Hati imannya tidak mantap itu. Lebih berpinang pada prodekon. Tidak dirubah apapun oleh siapapun. Kalau sudah menjadi tubuh Yesus, tidak berubah. Minta maaf, andai kata jatuh ke atas kotoran, tetap tubuh Yesus. Ya tidak harus pilih-pilih, kalau misalnya, wah saya tidak suka itu, saya tidak suka itu, pindah. Yang kita terima Yesusnya bukan prodiakonnya. Kita sadar itu semua. Kalau gereja memberikan hak dan tugas, mereka boleh membagi komuni. Nah, apa salahnya di situ? Kalau kita masih beriman seperti zaman dulu, orang suci yang bisa bagi komuni, akhirnya kita pernah lagi terima komuni. Siapa yang bisa dianggap suci? Pastor pun tidak bisa suci.
Jadi itu sama sampai kepada kita, seperti harus kita pilih-pilih. Memang kita mengharapkan bahwa perekonomian menyesuaikan diri dalam hidup sehari-hari, tapi itu kan urusan pribadinya. Kalau di gereja itu yang kita lihat Yesusnya, bukan prodekonnya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati semua dalam pelayanan, dan semoga semangat kita tetap kuat. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan apapun adanya kita. Terima kasih. Sebelum kita tutup dengan berkat, kita akan mendoakan penyerahan keluarga besar Keuskupan Agung Makassar kepada kerehaman ilahi. Juga keluarga kita masing-masing, kita satukan dengan penyerahan doa ini. Tolong ditampilkan dan kita doakan bersama-sama. Bagian U dijawab oleh umat. Mungkin baik berdiri. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami keluarga besar Keuskupan Agung Makassar dan keluarga kami masing-masing menyerahkan diri dan seisi rumah kami kepada Yesus Raja Kerahiman. Inilah jawaban kami atas kerinduan-Mu agar jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Raja Kerahiman dan menghormati lukisan-Mu sebagai Yesus yang Maha Rahim di seluruh dunia. Teguhkanlah iman kami, perdalamlah kepercayaan kami, dan tambahkanlah kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengendalikan kebaikan-Mu. Sembuhkanlah luka-luka dan ketidaksediaan kami untuk mengampuni yang menghalangi kami mendekatkan diri kepadamu. Ubahlah kami sedemikian rupa, sehingga kami memancarkan balas kasih-Mu di dalam keluarga kami, masyarakat kami, dan dunia kami. Sucikan. Datanglah ya Roh Kudus, ajarlah, bimbinglah, dan ilhamilah kami di saat-saat keraguan dan kebimbangan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan keluarga kami, dan melalui doa penyerahan ini, Engkau akan membawa damai, kesembuhan, dan rekonsiliasi yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kerahiman ilahi turun berlimpah-limpah kepada kita sekalian, kepada keluarga kita, masyarakat kita, khususnya pada pesta kerahiman ilahi ini, agar kita semakin mampu menghayati kemurahan dan kebaikan Allah dalam diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perikes kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan kerahiman ilahi.
Lagu penutup sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku ingin aku nyanyikan sepenuh hati memuliakan kerahiman-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku ingin aku nyanyikan sepenuh hati memuliakan kerahiman-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.